Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggak? Alhamdulillah Mas Jawir. Mas Jawi juga alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Begitu pula harapannya Mas Jawir, Ki Macan, tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya yang sudah setia menonton Pintu Misteri sampai saat ini. Ya. Ngoten Gigi ya. Yeah. Untuk Pintu Misteri itu akan terus mendoakan untuk para penontonnya Pintu Misteri. Jadi kalaupun seandainya ada penonton baru, waduh kelamaan itu openingnya, mohon maaf ya Rek ya. Memang beginilah tim Pintu Misteri yang dimana kita memang wajib harus mendoakan untuk penonton Pintu Misteri. Betul, harus itu. Harus Gigi ya. Karena mereka sendiri kakak-kakak semuanya sudah mau meluangkan waktunya. Ini Betul. syukur Masya Allah Tabarakallah. Ya. Tidak hanya waktu, terkadang untuk beli kuota juga. Ya. Ngoten Gigi ya. Jadi wajib dan harus, biarpun dibilang openingnya Pintu Misteri lama, wis biar tidak apa-apa. Ya. Yang penting di openingnya lama ini Mas Jawir, Ki Macan, tim Pintu Misteri ini membawa misi untuk mendoakan kakak-kakak semuanya, penonton setianya Pintu Misteri yang selalu mendukung Pintu Misteri, menanti-nanti tayangan-tayangan videonya Pintu Misteri. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hyang Widiwasa ini selalu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan tangan, kaki, bahunya, mental dan pikirannya dikuatkan untuk menjalani kehidupan sampai selesai. Amin. Gitu ya Ki ya. Dan apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan hidup, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa ini memberikan kemudahan untuk solusi-solusi yang dihadapi. Ya, Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan, tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya, kami ucapkan terima kasih paling dalam, terima kasih banyak. Gitu ya Ki ya. Dan untuk saudaranya Mas Jawir yang tak terlihat, saudaranya Ki Macan yang tak terlihat, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengiringi Pintu Misteri. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta ini selalu memberikan kebahagiaan untuk saudara-saudara yang tak terlihat di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Amin. Gitu ya Ki ya. Dan yang lagi menjalankan proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan. Amin. Betul. Waduh, tas rumian. Gitu Giginya. Iya. Kemudian Ki Macan ada tambahan yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai permasalahan di luar sana, kesedihan, penderitaan, semoga kalian di luar sana diberikan ketenangan hati dan pikiran. Amin. Dikuatkan mentalnya, Yeah. diberikan kesehatan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah untuk keluarga-keluarganya. Untuk para saudaraku yang di luar sana, pas kebetulan lagi menonton Pintu Misteri, pas pada saat kerja atau buka usaha sambil nunggu warungnya, sambil nunggu tokonya, ya, semangat buat kalian. Semangat, jangan pernah putus berdoa, ibadah, ya, berbuat baik dengan orang banyak, ya, jangan sampai putus itu semuanya. Karena kunci dari kesuksesan itu, ya, orang sukses itu orang yang tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Jadi kalau saat sekarang kalian sedang membutuhkan semangat, ya, kalian sendirilah yang akan menyemangat diri kalian sendiri. Betul. Ya, jadi kalau jatuh ya bangkit lagi. Jangan banyak mengeluh, semangat, insya Allah rezeki akan lebih baik dari hari ke harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan juga saya lihat di kolom komentar bagus-bagus sekali Mas Jawir. Bagus Ki. Saling mendoakan, pertahankan itu sisi positifnya. Ya, pertahankan selalu. Karena apa? Karena dari sisi positif tersebut, ketikan kalian tersebut di kolom komentar akan berbalik kepada kalian sendiri. Kalau ketikannya bagus dengan doa-doa kalian, insya Allah doa itu akan kembali kepada kalian sendiri. Amin Ya, Allah. jaga sikap, jaga perbuatan, jaga kata-kata.
baik di kolom komentar, baik maupun dengan orang-orang banyak. Nggih, leres. Oke, untuk yang Merogo Sukmo, untuk yang lainnya yang sudah like, comment, share, sabar ya. Saya tidak bisa semuanya, harus pelan-pelan. Saya sih maunya sehari sampai 7, tapi kembali lagi, saya juga manusia yang mempunyai kemampuan dan kesehatan juga terbatas. Jadi saya cuma bisa kalau nggak 1, 2, atau 3 ya, karena saya juga punya pekerjaan lain yang harus saya jalanin. Betul Ki. Seperti itu. Oke, untuk yang lain sabar, jangan patah semangat, terus like dan komennya biar kita berjodoh, biar Tuhan menjembatanin saya untuk ke tempat kalian. Amin. Ya. Saya mempunyai kelebihan ini bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri, tapi untuk teman-teman dan saudara-saudara di sana. Insya Allah saya akan bantu, tapi sabar. Ya, pelan-pelan ya. Leres. Semoga kita jodoh. Oke. Untuk Rogo Sukmo, hasil dari Rogo Sukmo kemarin itu ada 2 orang. Itu ada Aquarius. Aquarius itu Bali. Ya. Aquarius Bali, dan satunya lagi itu ada Pisces. Pisces masih di sebentar ya. Tempat lalapan kemarin. Lamongan. Iya. Pisces di Lamongan. Ya, jadi saya hanya 2 kemarin di sana. Baik, untuk Aquarius Bali, ya, Aquarius Bali ini kembali lagi dari saudara dekat sendiri, yang mana merebutkan harta warisan menjadi malapetaka. Nah, iku Ki. Akhirnya tikam menikam dengan saudara. Dan akhirnya si Aquarius ini mengalami penderitaan mental dan raganya ya. Dihajar, mentalnya dihajar. Ya, itu dia tidak bisa berpikir normal seperti orang lain. Kalau diajak ngobrol ini jawabannya lain. Ngelantur. Ya, itu mentalnya dihajar. Dan juga fisiknya gampang sekali lelah. Gampang sekali lelah, gampang sekali sakit, gampang sekali malas, gampang sekali tidak percaya diri dengan dirinya. Ya, tujuannya hak dari si Aquarius ini diambil semuanya. Ya, itu hati-hati sekali, dan akhirnya saya coba untuk menetralisir tubuhnya si Aquarius Denpasar ini sampai agak berapa lama itu ya, saya bisa dibilang 45 menit untuk menetralisirnya itu, karena itu guna-gunanya sudah dari air, makanan, dan juga bak mandi. Sampai mandi juga ya, dikasih. Jadi baknya juga itu loh. Jadi tujuan dari orang tersebut supaya si Aquarius Denpasar ini menyerah. Dan akhirnya ya udah buat kamu saja. Itu intinya sebenarnya. Tapi kelama-lamaan dengan kayak gini kan bisa membuat kematian. Dan itu saya netralisir aura di tubuhnya, saya bersihkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saya transfer energi untuk mengembalikan jiwanya yang setengah sudah hilang. Sebenarnya seperti itu. Dan badannya capek-capek itu ada seperti celulu yang mana nempel di badan. Jadi merasa agak merasa agak berat. Kalau diajak ibadah agak susah. Karena bisik-bisikan tersebut. Itu untuk Aquarius. Nanti pasti akan saya cek ulang lagi kemajuannya seperti apa. Oke. Untuk yang satu lagi itu Pisces yang ada di Lamongan. Pisces yang ada di Lamongan ini persaingan bisnis dengan kompetitor yang ada di sekitarnya. Ini dia jualan apa nih? Ini jual sembako. Ya, jual sembako. Jadi pemasukan ada, tapi pengeluarannya banyak. Tumpas. Iya, itu sejenis tumpas yang mana ada 3 makhluk di situ, 2 di depan, 1 di kasir. Ya, jadi itu udah tingkat tinggi sekali, yang mana penglihatan dari kasirnya itu suka ngeblank dan akhirnya memberi kembalian lebih.
seperti itu. Orangnya sehat tapi cuman diguna-guna namanya itu ya. Disirap dengan sintumpas itu. Lagi. Jadi saya cek, saya lihat dulu benar apa tidakkah ini Aquarius ini gitu. Jadi sebenarnya kalau si saya Pisces Ki. ya Pisces si Lamongan. Pisces, oke. Si Pisces Lamongan ini benar atau tidaknya gitu loh. Kan kebanyakan orang kan merasa terzolimi dan ternyata benar. Dia diguna-gunain oleh dua kompetitornya sama persis penjual sembako yang dekat-dekatan. Wah, dua kompetitor. Iya. Aduh, musuh kami situ loro. Iya, Waduh. dua. Awalnya niatnya dengan masing-masing berbeda niat dan akhirnya menyatu dengan satu tujuan. Satu tujuan. Seperti itu. Kemudian itu sudah saya bersihkan daerah usahanya. Dan untuk si Pisces Lamongan tersebut sudah saya bisik-bisikin, saya sudah masuk di alam bawah sadarnya untuk buat air doa untuk membersihkan rumah, keluarga dan juga tempat toko usahanya. Oh, dia melakukan apa buatan di saat yang saya bilang itu dia sempat ragu ini antara saya atau jin. Oh iya, terus bagus juga. Jin memang harus. Tapi saya bilang ini saya ini dan akhirnya di pandangannya saya nyamar sebentar terus hilang lagi. Oh, alhamdulillah. Dia akhirnya mengerti, mungkin dia melihat segini, melihat di video ya untuk Aquarius si Pisces Lamongan ya untuk lebih siaga sebelum mereka menyerang ke tubuh. Betul sekali. Berarti ini untuk si Pisces yang berada di Lamongan yang udah dibisikin Ki Majam, dikasih untuk membuat air doa. Ini jangan hanya anget-anget tai ayam loh ya. Ngerti ya Ki ya. Kalau bisa ibaratnya ya setiap hari Jumat, kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali hari Jumat itu membuat. Kan nggak masalah, itu kan air doa ngoten ya Ki ya. Dan pasti Ki Macan mengajarinya pun sesuai dengan ajaran agama yang dianut si Pisces Lamongan. Dan untuk si Aquarius yang berada di Bali niki, semoga saja Ki Macan bisa membantu lebih lanjut gitu ya Ki ya, sampai ke Melukat nanti. Sampai Melukat, dan semoga saja ini pembelajaran juga. Dan untuk yang penontonnya Pintu Misteri ini pun juga banyak yang dari Bali. Jangan lupa untuk terus melakukan ibadah sembahyang, melukat itu harus dilakukan. Itu kan warisan leluhur yang dimana itu mempunyai energi yang sangat bagus. Sangat positif sekali. Jangan mau kalah sama Mas Jawir, Ki Macan dan tim Pintu Misteri yang insya Allah setiap purnama ini diberikan kesehatan untuk bisa terus melakukan proses pengelukatan di Bali. Betul. Ngaten ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Cerita Rogo Sukmonya selalu menarik ya Rek ya. Ini Ki Macan, mari kita lanjutkan untuk melakukan ramalan lebih lanjut yang menggabungkan vision penglihatan, pendengaran dan apa yang terlihat di kartu oracle untuk melihat zodiak. Ini khusus bagi yang jomblo ya Rek ya. Zodiak yang jomblo yang akan dapat jodoh yang berusia 27 tahun ke atas. Iki ya apa saya masuk ke keling membingungkan. Jadi ramalan ini ramalan khusus untuk yang jomblo yang berusia 27 tahun ke atas. Iya. Ngoten ya Ki ya. Nanti Ki Macan akan melihat lebih lanjut untuk jodoh kalian. Iya. Ngoten ya Ki ya. Bisa dinyalakan. Oh, maaf, Korea. Oh, cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nanti ramalannya khusus 27 plus 27 plus dan yang masih jomblo. Ini akan dilihat lebih lanjut oleh Ki Macan untuk jodoh kalian. Jadi yang single, baik itu single gadis, single bujang, single janda, single duda. Single gadis rasa janda juga boleh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk penerawangan zodiak yang akan mendapatkan jodoh di tahun 2022, khususnya untuk yang berumur 27 tahun ke atas. Ya. Jadi buat saudara-saudaraku di luar sana yang sedang single, sini dikhususkan untuk single. Single saja, Ki. Ya, dikhususkan untuk single. Jadi siapa tahu ada informasi dari semesta buat kalian. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buat kalian, buat sebagai motivasi. Amin. Tapi kalau misalnya negatif buat kehidupan kalian atau pemikiran kalian, buat sebagai waspada dan hati-hati untuk menjalani hidup, jangan sampai terjadi. Leres nih Ki, mantap nih Ki Macan je. Waduh, jadi zodiak apa saja ini nanti yang akan dilihat konceblok? Udah mulai mecah-mecah dia, jadi udah mau keluar sendiri. Mau keluar sendiri. Tapi kita ada jalurnya untuk itu. Sabar. Ya. Jadi dengan kategori ini banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan para saudara-saudaraku yang di luar sana, kapan jodoh, kapan jodoh. Leres. Inilah nanti akan kita lihat zodiak apa yang akan beruntung mendapatkan jodoh di tahun 2022. Dan ini nanti kalau kalian bertanya kenapa kok masih dimulai dari 27 tahun ke atas, karena gini, Ki Macan dan Mas Jawir menginginkan kita itu harus settle terlebih dahulu, memperbaiki kepribadian, memperbaiki perekonomian. Jadi Mas Jawir memang merasa di umur 27 tahun ke atas ini kurang lebihnya pasti kebanyakan orangnya udah settle gitu ya Ki ya. Betul. Yang lakinya itu kencingnya udah nggak bengkok-bengkok, wis lurus. Baik Ki Macan, mari lanjut. Apakah yang terlihat untuk zodiak? Waduh, jodoh zodiak khusus yang single berusia 27 tahun ke atas. Jodoh di tahun 2022. Ya, di sini ada zodiak Gemini. Wow. Ya, jadi untuk zodiak Gemini nanti saya akan bacakan di sini ya. Pertama langganan banget nih King ya, Gemini. Gemini. Oke. Ya, kartu oracle saya mengatakan di sini bunga lotus. Yang mana bunga lotus artinya bunga keberuntungan untuk si Gemini. Ya, jadi untuk Gemini yang sedang single sekarang, baik dia janda, duda, dan juga yang belum menikah. Di umur 27 tahun ke atas, ya. Di sini akan ada kesempatan buat kalian untuk mendapatkan pacar yang baik. Jodoh gitu ya Ki. Ya. Oke. Untuk Gemini di tahun 2022 ini akan ada seseorang yang datang di bulan 6 dekat dan setelah ulang tahunmu. Di bulan 6 sebelum ulang tahun dan mendekati sebelum ulang tahun dan sesudah ulang tahun. Itu diperkirakan. Waduh. Ya. Untuk Gemini ini orangnya baik sekali buat kalian. Yang saya lihat di sini pertemuannya itu ada dua kemungkinan, melalui teman dan satu juga melalui sosial media. Waduh. Ya. Dan juga si Gemini yang saya lihat ini bagus sekali nih, pasangan yang akan ditemukan. Dia sudah settle, sama-sama sudah settle, ya. Pekerja keras juga dan punya uang juga, ya. Dan juga dia bisa mengangkat derajat keluarga kamu. Alhamdulillah. Untuk yang Gemini. Untuk yang Gemini. Ya. Ini Ki Macan melihatnya ini sangat detail ya Rek. Ini di sebelum ulang tahun dan atau sesudah ulang tahun. Waduh, dan orangnya ini benar-benar settle. Dan menikah di akhir tahun ini. Wow. Berarti cuman 6 bulanan gitu penjajakan. Betul. Habis itu langsung melangsungkan pernikahan. Semoga saja apa yang menjadi penerawannya Ki Macan terjadi
dan bisa menjadi keluarga yang samawa gitu ya Ki ya. Terus ojo lali kami pintu misteri lek wis menikah rek. Kabar-kabarin ya. Kabar-kabarin ya. Oke, kita cek lagi untuk yang zodiak Selanjutnya. Ya. Di sini ada zodiak Leo. Zodiak Leo yang susah sekali mendapatkan jodoh. Sekali dapat jodoh tidak cocok, putus. Ya, nanti kita lihat di kartu oracle berikutnya. Waduh, berarti ini si Leo ini udah mencoba beberapa kali melakukan perjodohan gitu, ternyata putus, gagal seperti itu ya Ki ya. Waduh, ayo Leo mana yang umurnya 27 tahun ke atas dan yang seperti dibilang sama Ki Macam, kemungkinan besar ini kartumu. Betul. Mana ya Ki ya? Oke. Lanjut Ki. Iya. Yang saya lihat di sini jodoh untuk Leo di tahun 2022 itu teman sendiri. Tapi yang sudah lama tidak bertemu. Akhirnya ketemu, terus cocok, saling memperhatikan satu sama lain, dan saling perhatian, dan saling menunjukkan kasih sayang. Waduh, apa? Ini teman lama yang sudah lama sekali tidak ketemu dan akhirnya ketemu, Mas Syawir. Waduh. Ya. Untuk bulan berapa dia akan ketemunya? Ya. Untuk bulan 5. Kalau tidak 5, 7 atau 8. 7 atau 8. Ya. 5, 7 atau 8. Ya. Untuk bertemunya. Dan juga di sini kalau untuk perekonomian dia di posisi tengah. Ya, posisi tengah. Tapi tidak nyusahin. Ya. Posisi tengah, tidak menyusahin. Ya. Dan juga di sini keluargamu dan keluarga dia cocok. Yang saya lihat di sini walaupun tidak menikah di tahun 2022, tapi kemungkinan besar di awal tahun 2023 itu akan ada pernikahan. Waduh, ya syukur alhamdulillah walaupun Ki Macan melihat tidak di tahun 2022 tapi di tahun 2023 awal gitu. Dan yang terpenting ini tadi kan kedua keluarga kan saling ya Ki ya. Betul. Walaupun perekonomiannya itu tidak naik, tetapi kan ini bertanggung jawab, pekerja keras, tidak nyusahin. Itu ya Ki ya. Betul. Itu udah modal rek. Nanti kalau udah rezeki, asalkan nanti udah membina rumah tangga kalian rukun, harmonis wis toh. Rezeki itu gampang didapatkan. Betul. Lurus nggih Ki ya? Betul. Pokoknya Iya. Lanjut Ki. Untuk zodiak ketiga. Iya, untuk zodiak ketiga, sini ada Capricorn. Wah, Capricorn. Ya, nanti kita cek lagi. Alhamdulillah ini ada si Capricorn rek. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Capricorn. Yang mana di sini yang saya lihat Capricorn akan mendapatkan jodoh di tahun 2022 yang khususnya buat di umur 27 tahun ke atas. Ya. Yang saya lihat di sini Capricorn itu ada seseorang yang datang mantan pacar dulu ya. Mantan pacar dulu menanyakan kabar, awalnya di situ. Menanyakan kabar, terus sempat bertemu, sharing, bercerita dengan masa lalu yang dahulu. Terus udah mulai akur lagi, udah mulai mengenang lagi masa-masa lalu. Jadi intinya si Capricorn menemuin mantan terdahulu, mantan terindah kok kayaknya. Lo pasti Guki. Ya, mantan terindah yang mana akan di rilis ulang lagi menjadi lembaran baru ya. Di refresh Ki, bukan dirilis. Oh iya, di refresh. Ya. Oke. Yang saya lihat di sini bertemu melalui sosial media dan akhirnya lanjut ke chatting WhatsApp namanya. Oh, Oke, di sini yang saya lihat semuanya udah pada settle ya Mas Syawir. Wah, alhamdulillah. Semuanya sudah pada settle. Tapi ini dia masih di luar kota.
Oh, masih saling-saling luar kota. saling luar kota. Dan akhirnya LDR-nya itu sempat 2 bulan. LDR 2 Ya. bulan. LDR 2 bulan dan akhirnya bertemu di bulan 7 Wush. 2022. Catatan Capricorn. Ya, dan akhirnya bertemu dan akhirnya memutuskan untuk menikah secepatnya. Karena apa? Satu, umurnya Udah sudah mateng. matang, dan satu Dulu pacaran juga sudah. dan satu, orang tuanya sudah menginginkan cucu. Oh gitu, jadi udah dikejar-kejar untuk cucu. Ya. Tapi ini ya syukur alhamdulillah dan sangat bagus untuk si Capricorn ini ya Ki ya. Tapi menarik dan lucu gitu ya Ki ya. Ya. Ki Macan bilang ternyata si mantannya itu memulai chattingnya di sosial media. Ayo, siapa sing ngeblok? Berarti kan di blok itu, diblokin semuanya gitu. Akhirnya mungkin karena kalian itu adalah yang terindah, ngono ya Ki ya, dan sudah menemani dan mengerti satu sama lain, akhirnya dicari-cari dan ketemu. Betul. Alhamdulillah di bulan 7 untuk si Capricorn, ya Ki ya. Iya. Catat ini khusus untuk umur 27 tahun ke atas ya Rek ya. Wow, ini ada Aries. Aries. Aries yang single, Aries yang duda, Aries yang janda. Oke. Kumpul jadi satu di sini. Ya, Aries. Yang saya lihat di sini jodoh si Aries. Nanti kita buka lagi. Aries ngumpul di sini ya Ki ya. Ya, Wah, kartunya oke. bagus, blessing. Aries. Yang saya lihat di sini sebenarnya Aries ada beberapa orang yang mendekatin dia tapi bukan seleranya. Tapi akhirnya si Aries akan ditemukan jodohnya di tahun 2022 ini melalui sosial media juga. Sosmed juga ya. Iya. Itu seperti reunian ya. Oh, Reunian sekolah ya. Reuni sekolah. Ya, awalnya dari reunian sekolah, kumpul bareng buat grup segala macam. Ada yang kepincut di situ. Walah. Dan akhirnya jodoh kamu nanti ya bekas teman sekolahnya dulu. Bekas teman sekolah. Walah. Tapi yang saya lihat di sini ya dia lebih ke pakaian seragam. Saya nggak sebutkan apapun ya. Jenje. Berpakaian seragam, sudah mapan dan juga sudah mempunyai anak satu. Oh, alah Bisa duda, bisa bisa janda. janda. Tapi punya anak satu, dia pakai seragam. Ya, dia pakai seragam. Itu yang akan bertemu nanti di bulan 5, kalau tidak bulan 6 akhir. Waduh, bulan 5 atau enggak bulan 6 akhir Ya. gitu ya Ki ya. Ya. Waduh, kira catat-catatan. Ada lagi informasinya Dan buatan itu juga untuk pernikahan akan dilangsungkan itu Desember. Desember. Jadi kalau misalnya untuk si zodiak apa tadi tuh? Si Aries. Sudah bertemu, habis sudah bertemu terus si jodoh si Aries ini mengajak untuk akhir tahun ini Menikah? kita menikah, ayo jalanin. Karena yang gitu. saya lihat itu seperti itu perjalanannya. Iya. Iya. Ngono lerek ya. Waduh, ini Ki Macan ya, tadi bilang itu ketemunya itu di sosmed karena begini Rek, maksudnya Ki Macan. Jadi ini kan teman sekolah zaman dulu, ada orang yang membuat grup gitu ya Ki ya. Di add, akhirnya di sosial media, entah itu di aplikasi apa, akhirnya bisa ketemu satu sama lain. Betul. Oh, kamu yang di itu dulu, wah kamu yang di ini dulu. Ngono. Waduh, mantep nih Ki Macan. Ada lagi mboten? Oke. Iya. Di sini ada si Scorpio. Waduh. Scorpio yang menggebu-gebu sekali untuk berpacaran. Scorpio yang menggebu-gebu sekali untuk berumah tangga. Berumah tangga. Ya, kita lihat keberuntungan untuk Scorpio. Waduh, untuk ini jodoh. jodoh Scorpio Rek. Waduh, jen. Iya. Di sini Scorpio ada 2 pilihan loh untuk kamu. Loh, Ya. napa Yang dikit? satunya ini jodoh malah dari pasangan seseorang, Pasangan. pelakor atau pembinor. Ya, yang satunya lagi ini buruh biasa, tapi bekerja. Waduh, pilihan di mana Tapi iki? si Scorpio lebih nyaman dengan si
pasangan seseorang yang menjadi pelakor atau pebinor. ya. Jadi untuk Scorpio Oh. pada saat nanti Oh, itu tepatnya di bulan 8 kalau enggak di bulan 9 di tahun 2022. waduh. Kalau suatu saat nanti dengarkan pembicaraan saya ya, kalau misal di bulan 8 dan 9 bertemu dengan dua orang yang seperti itu, ya, kamu harus pintar memilih, ya. Jangan salah pilih mengakibatkan kamu lebih jauh terpuruk. Karena pilihan itu, ya, karena pilihan itu ada pertanggungjawaban kamu sendiri. Betul, Ki. Nanti kalau salah memilih dan akhirnya kamu akan menjadi jomblo selamanya Ayo iki. dengan pengkhianatan. Kawan. Jadi itu tergantung pilihan dari Scorpio yang mana harus kalian pilih. Pilih dari hati, bukan ego. Dari ego gitu Ya. ya Ki ya. Ini Ki Macan Mas Jahit mau menasihatin kembali. Ini yang maksudnya Ki Macan untuk si Scorpio nanti akan dihadapkan pada dua pilihan. Itu kalau nggak di antara bulan 9 ataupun bulan 8 Ya. itu kamu mau jadi apa? Apakah kamu mau jadi pelakor atau pebinor, atau kamu mau memilih orang yang biasa tetapi dia bekerja? Iya. Ngoten ya Ki Betul. ya. Ayo, jangan sampai kamu mengambil punyanya orang rek. Kalau Mas Iya. Jawir mau ingatkan, buat apa? Mungkin kamu akan ibaratnya mungkin karena yang satunya tadi kan pegawai biasa. Iya. Mungkin kamu tidak akan bergelimang apalah ekonomi, tapi kan tenang aja. Hidup di dunia itu kan hanya sementara. Iya. Dan kekayaan yang akan kamu dapatkan itu pun juga tidak akan selamanya. Apalagi kalau hasil dari yang bukan hak kalian. Hasil kamu merebut sesuatu dari orang lain. Iya. Ingat, karma itu selalu mengikutin. Betul. Ini Ki Macan tadi bilang kalau sampai kamu memilih di jalan yang salah dan kamu terlena dengan kenyamanan dan kenikmatan di dunia, kamu akan jadi jomblo selamanya. Iya. Gitu ya Ki ya. Betul. Nanti kalau jadi jomblo selamanya, pas pintu misteri live kamu jangan tanya-tanya sama Mas Jawir kenapa belum dapat jodoh. Iya. Gitu ya Ki ya. Iya. Jangan sampai ya Rek ya, Mas Jawir ini menasihatin kayak begini ini supaya kalian nanti kehidupan kedepannya itu pun juga bagus. Iya. Harta bisa dicari. Iya. Kok pas banget sama kehidupannya Oka Kelik. Oh, Keling ya. Oka Kelik. Oh ya Allah, gue aja sampai salah. Keling sudah menikah berapa kali? Berkali-kali. Kau. Oke, untuk zodiak berikutnya. Oke. Oke. Berarti kamu pembinor ya? Dalam. Berarti dia pembinor. Keling Scorpio ya? Oke. Mantap. Gue nyapa tidak bisa berkata-kata. Gimana jangan bilang begitu. Nanti ketahuan sama ibunya. Kita nanti dimarahin. Oke. Untuk zodiak berikutnya. Iya. Di sini ada zodiak Virgo. Virgo. Ya. Alhamdulillah Virgo. Aduh, ini ada Virgo rek. Kira-kira Virgo bagaimana Ki? Oke. Ya, kita lihat kisah percintaan si Virgo di 2022. Iya. Virgo selalu mengharap-harapkan, menghayal untuk mendapatkan pacar yang namanya baik ya, yang sayang keluarga, sayang dia dan sayang teman-temannya. Di tahun 2022 si Virgo akan mendapatkan jodoh setelah penantian lamanya. Setelah dia mendapatkan persoalan asmara selama ini. Oh, digembleng dulu dengan problem Digembleng asmara. dulu dengan gemblengan asmara, dengan pengkhianatan, dengan juga kekecewaan ya. Dan akhirnya si Virgo mendapatkan jodoh yang bisa mengangkat derajatnya. Alhamdulillah. Iya. Di sini si Virgo mendapatkan jodoh yang mana baik sekali menurut saya ya. Mengajarkan dia ke jalan yang benar dan mengajarkan dia cara berbisnis. Dan akhirnya si Virgo ini menguasai ilmu bisnis dari calon pendampingnya. Ya, di situ nanti. Nah, inilah di setiap cobaan-cobaan Tuhan itu pasti ada harapan yang besar di depan sana asalkan kalian tetap berusaha dan bekerja keras. Laras. Dan juga jangan sering-sering mengeluh karena saya yakin sekali Tuhan mempunyai rencana dan jodoh yang tepat buat kalian. Betul. Kalau belum misalnya bulan ini ya tunggu ya.
jangan keburu-buru mencari jodoh, karena yang Tuhan bungkus kado itu jodohnya bagus sekali untuk mengangkat derajat keluarganya. Mengangkat derajat si Virgo dan juga keluarganya. Ini syukur alhamdulillah gitu ya Ki ya, sangat bagus sekali. Tetapi pun juga ini kan pasti untuk si Virgo yang lolos dari penggemblengan ya Ki ya, lolos seleksi. Jadi kalau si Virgo yang nggak lolos seleksi, yang kemarin dikasih cobaan udah ngeluh pingin bunuh diri, mau lompat dari gedung, ngono yuk gak lolos, ngono ya Ki ya. Tetap ya, apapun permasalahan asmara, semoga saja kalian bisa mengatasi, dan seperti si Virgo akhirnya Tuhan pun mengirim yang mampu mengangkat derajatnya. Kita kulik lagi Ki, kira-kira kapan itu datang? Oke, bisa saya pegang kartunya? Virgo. Ya, Virgo di sini ada cobaan sebenarnya. Antara jodoh dan cobaan itu tipis. Jodoh kamu Virgo untuk di tahun 2022 itu jatuh di bulan 8. Sedangkan cobaan itu datang di bulan 5. Ayo. Apa sih cobaannya Ki Macan? Cobaannya akan ada orang yang datang di bulan 5, padahal itu semu. Ya. Itu bukan yang aslinya. Dan ternyata kalian tergiur dengan kedatangan seseorang di bulan 5 nanti. Padahal jodoh kamu di bulan 8 dan akhirnya kamu meninggalkan yang bulan 8. Akhirnya jodoh yang baik menjauh lagi. Kok bisa tahu dari mana ya gitu loh, misalnya yang baik sama yang tidaknya. Hati kamu. Kalau kamu menjalankan percintaan itu yang namanya nangis ya, berarti cobaan. Tinggalin ya. Tapi ya itulah ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya dia menghargai kamu, dia menyayangi kamu, dia perhatian sama kamu, dan dia tidak pernah marah dengan kamu, nah itulah contoh jodoh yang benar yang dimaksud sama Ki Macan. Gitu ya Ki ya. Berarti ya Mas Cahyur mau bilang kalau si Virgo harus hati-hati. Kalaupun seandainya nanti di bulan 5 itu ternyata ada yang datang, ya dilihat baik-baik, ngono ya Ki ya, dicermati baik-baik, ngono ya Ki ya, dilihat, diterawang, dijilat. Bener nggak? Itu Oreo. Pokoknya harus hati-hati, jangan keburu-buru, gunakan hati, jangan ego yang dipakai. Karena kan sayang juga kalau nanti jodoh yang bagus di bulan 8 akhirnya lewat hanya gara-gara si semu itu tadi. Lagi ya. Lanjut. Kita lihat di zodiak selanjutnya. Zodiak Sagittarius. Sagittarius, congratulations for you. Kita lihat percintaan Sagittarius untuk di tahun 2022, khususnya di umur 27 ke atas ya. Sagittarius di sini ada 2 cerita. Ini satu cerita saya akan buka dulu untuk yang ditinggal pacarnya meninggal. Oh ya Allah, kasihan. Ya, terus dia trauma untuk berpacaran lagi. Dia anggap pacarnya itulah jodoh terakhirnya. Ini Sagittarius untuk yang ditinggal pacarnya meninggal ya. Yang saya lihat di sini nanti di tahun 2022 akan ditemukan hampir persis dengan mantan almarhum pacarmu kemarin, almarhum atau almarhumah sama persis, sehingga kamu merasa hidup kembali untuk percintaan. Emang agak susah mendapatkannya Mas Cahyur, karena si jodoh yang datang ini tidak suka dengan si Sagittarius, bukan tipenya. Tapi kembali lagi, namanya jodoh, mau dibolak-balik kemanapun juga pasti akan ketemu. Iya. Awalnya jodoh yang mendekati Sagittarius ini tidak mau, saya tidak akan mau. Kamu jelek, kamu bukan tipe saya. 2 bulan kemudian dia ketemu lagi dan akhirnya suka gitu. Namanya itu apa? Karma. Ya.
awalnya tidak suka menjadi suka. Jadi suka. Nah, itu untuk Sagittarius yang ditinggal sama meninggal pacarnya. Dan satu lagi di sini. Di sini si Sagittarius akan menemukan yang mana saudagar kaya. Waduh. Ya. Saudagar kaya, tapi dibuat nomor 2. Oh. Ya. Dibuat yang nomor 2. Tapi adil. Tapi adil berarti kan mengetahui istri pertama. Ya. Oh, berarti ya tidak masalah. Yang penting kan tidak jadi pelakor, tapi kan atas izin istri ya kan. Istri kalau atau suami. Loh, istri kalau suami istri kalau izin sama suami kan ya nggak mungkin toh di Indonesia itu satu perempuan bisa bersuami 2. Berarti yang kedua udah terlihat, berarti Ki Macan memfokuskan untuk yang perempuan. Oka bisa. Dalam Oka bisa. mungkin hemaprodit pada suka keling iki. Iki Ki Macan mohon maaf. Ya. Ini yang terlihat sama si Sagittarius ini kan ada 2 versi. Yang udah ditinggal meninggal sama pacarnya, kemudian dipertemukan kembali, kemudian sama si Sagittarius yang mohon maaf dijadikan istri kedua tetapi sah karena mengetahui istri yang pertamanya dan saudagar kaya. Yo alhamdulillah juga yo. Yang penting rukun rek. Terus kemudian Ki ini bulannya apanya ketemu? Bulan ketemunya. Bulan ketemu untuk yang si Sagittarius yang almarhum pacarnya meninggal itu akan dekat ini. Dekat bulan 5 atau bulan 4. Bulan 5 atau 4 ya. Jadi itu dia ketemunya di acara selamatan dari teman-temannya, dia datang. Itulah pertemuannya pada saat mengambil makanan. Oh ya Allah, kayak film-film drakor ae kowe rek. Kemudian dan menikahnya di tahun depan. Waduh, ya tahun depan Ki ya. Ya. Dan untuk yang kasus Sagittarius yang jadi nomor 2 tadi. Nomor 2 itu di bulan 7 dan 8. Bulan 7 dan 8 atau enggak di bulan 8 dan menikahnya Desember. Boy, kayaknya itu Desember Januari musim-musim kawin ya Ki ya. Ya bercocok tanam. Bercocok tanam. Tapi Mas Kakling ini belum Desember Januari kok sampai kawan kawin ya, dia kan rajin. Oh rajin, oh iya. Mohon maaf sedikit absurd ya untuk bercandanya. Waduh ini Ki Macan syukur alhamdulillah untuk si Sagittarius ya. Kemudian ada apa lagi? Ada berapa? Oka Kling? Ayo anak piro? 1 loro 7. Apakah masih ada untuk keberuntungan zodiak tersebut? Nggih 7 Ki. Cancer. Ya. Waduh Cancer. Di sini Cancer yang dibilang teman-temannya jomblo akut. Waduh. Si Cancer dikira ya. Kita lihat keberuntungannya untuk perjodohannya Cancer. Wow, ya. Cancer sering sekali dibilang jomblo akut jelek tidak laku. Tapi nanti kalian jangan kaget kalau misalnya Cancer akan mendapatkan pacarnya yang paling ganteng, paling cantik. Sampai orang-orang bilang seperti ini, kok bisa sih? Kamu jelek dapatnya yang ganteng, dapatnya yang cantik. Itulah keajaiban Tuhan ya. Yang sering kalian menjelekkan, menjatuhkan orang lain, itu Tuhan bisa memberikan hadiah lebih dari itu. Iya itu. Mantul gitu ya Ki ya. Waduh, syukur alhamdulillah untuk si Cancer ya rek. Berarti memperbaiki keturunan. Bisa memperbaiki keturunan. Alhamdulillah rek. Ini jodoh dari Tuhan kok. Mas. Kemungkinan si Cancernya juga banyak duit nih. Loh, apik juga. Ya, tapi yang saya lihat di sini jodohnya Cancer ini seperti dia mempunyai bisnis yang mana bisnisnya kuliner makanan. Pembisnis ya. Karena si Cancer sering datang ke tempat makanan yang calon jodohnya ini. Jadi yang jodohnya ini tertarik gitu ya. Sendirian, ini makanan saya gratisin satu. Ini buat orang tua ya, ini buat adik, ini buat kakak. Jadi
tiba-tiba memberi makanan awalnya. Sinyal-sinyal. Ya, dan akhirnya makan bareng di tempat itu sampai nanti penembakan pun juga di depan teman-temannya yang suka membuli dia, ditembak di situ. Kok bisa kamu dengan orang yang punya restoran ini, padahal kan kamu jelek. Waduh, wes itu kan jodoh dari Tuhan, itu kan memang salah satu rezeki yang tak dikira-kira dan tak terduga polanya ya Ki ya. Jangan salah untuk menjelek-jelekan orang. Jodohnya bisa bagus-bagus semua. Kemudian Ki ketemunya kapan nih Ki kira-kira? Ketemu untuk si Cancer. Oke. Ketemu Cancer. Pas apa itu namanya? Kenapa? Buka puasa. Oh, berarti posoan sebentar lagi, Rek. Dua bulanan lagi kita akan puasa. Ya, pas puasa. Dan akhirnya penembakannya itu di sahur. Di sahurnya? Ya, dia datang semuanya. Itu pemilik kulinernya buka 24 jam berarti. Ya. Cancer itu selamat ya. Selamat ya. Oke. Kita cek lagi apakah ada atau tidak. Alhamdulillah. Kemudian Ki apa lagi? Kartu selanjutnya itu kartu purnama, yang mana bulan purnama ini artinya penyelesaian, jadi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi cuma ada 7 zodiak ya. Ada 7. Ada 8 Ki. 8 ya. 8 zodiak yang kemungkinan besar beruntung sekali di tahun 2022. Waduh. Kalau misal ditanya untuk zodiak yang lainnya kemana? Bukannya tidak berjodoh, tapi saya tidak melihat di sini. Tidak melihat di kartu, dan ini tadi kan bantuannya Ki Macan khusus untuk zodiak yang berumur 27 tahun ke atas. Ngoten ya Ki ya. Waduh, dan khusus untuk yang single Rek ya. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ki Macan. Semoga dengan adanya ramalan ini bisa menjadi penyemangat untuk single gitu ya Ki ya, yang jomblo walaupun masih di usia 27 tahun ke atas masih ada peluang dan kesempatan. Terus menjadi orang yang baik, terus menjadi pribadi orang yang baik ya Rek ya. Jangan menjadi orang yang jahat. Nah, karena Tuhan itu akan mengumpulkan orang yang baik dengan yang baik, orang yang jahat dengan yang jahat, orang yang picik dengan orang yang picik. Ngoten ya Ki ya. Terus menjadi orang baik agar apa yang terlihat sama Ki Macan ini takdirnya tidak berubah. Ngoten ya Ki ya. Matur nembah nuwun Ki Macan. Waduh, ini saatnya Mas Jawir menginginkan untuk penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar ini juga untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kita doakan terus menerus untuk negara Indonesia, untuk kemajuannya, untuk orang-orang yang berada di pemerintahan agar ingat apa yang menjadi sumpah jabatan, sehingga tidak mencela-mencele dengan jabatannya, selalu ajak untuk bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati setiap hal kecil dalam hidup, karena suatu hari nanti kau mungkin akan melihat lagi ke belakang dan menyadari kalau hal tersebut sangat berarti. Waduh, mantap banget Ki. Karena proses perjalanan hidup sekecil apapun itu kan pasti mempunyai makna dan arti. Tuhan pasti menitipkan sesuatu hal di dalamnya. Jadi bagi kalian, bagi kita semuanya, jangan sampai lengah dan jangan sampai mudah mengeluh, karena apa yang terjadi itu pasti mempunyai arti. Betul. Ngoten ya? Baiklah. Matur nembah nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.